Hai semua, selamat datang di channel Alan Winada. Ya, seperti yang kita tahu, keberadaan mobil listrik khususnya di Indonesia itu sudah mulai berkembang. Kemudian peminatnya sudah mulai bertambah banyak juga, biarpun belum banyak banget, tapi paling tidak sudah menunjukkan antusias atau respon masyarakat itu cukup baik. Dan banyak brand yang pabrikan dari otomotif yang juga berlomba-lomba untuk memproduksi dan menjual kendaraan listrik mereka, baik mobil maupun motor. Dan di samping saya sudah ada salah satu mobil listrik yang beredar dijual resmi di Indonesia, lansiran dari Nissan. Itulah Nissan Leaf tahun 2003, dan simak videonya sampai selesai. Nissan Leaf tahun 2023. Ya oke, seperti yang tadi saya bilang, di samping saya sudah ada mobil listrik lansiran dari Nissan, yaitu Nissan Leaf. Sebenarnya yang masuk di Indonesia itu generasi kedua. Generasi pertamanya itu sudah beredar di Jepang, dan itu sejak tahun 2010. Dan beberapa tahun pernah menjadi mobil listrik yang terlaris di dunia. Luar biasa ya, pencapaian prestasinya Nissan Leaf generasi pertama waktu itu. Dan di Indonesia generasi keduanya itu baru masuk secara resmi sekitar pertengahan atau akhir 2021, yang itu sebelum faceliftnya di 2023 dia mengalami facelift yang mana sudah lebih terlihat seperti mobil listrik. Karena kalau yang sebelum facelift itu seperti dari tampilan depan itu kayak desain-desain mobil Nissan yang lainnya, biarpun yang setelah facelift juga hampir sama seperti mobil-mobil Nissan yang lain, tapi paling tidak lebih terlihat mobil listriknya karena sudah tidak ada lagi V-motion grill atau V-grill khas bahasa desain Nissan ya. Dia benar-benar, nah itu sudah digantikan dengan warna piano black di situ, yang mana secara desain keseluruhan itu terlihat menarik, kemudian elegannya dapat, sportinya dapat, pastinya juga keren dan terlihat futuristik ya, karena dia sebuah mobil listrik. Dan logo Nissannya juga pakai logo Nissan yang baru, nggak pakai yang lama lagi. Kemudian kalau lampunya nyala, logo Nissan itu juga ikut nyala, keren. Dan untuk lampunya itu sebenarnya, oh ya, di situ juga ada kameranya, karena dia sudah dilengkapi kamera 360. Nanti akan kita lihat pas kita lagi di dalam. Nah itu salah satu iklan lewat, nggak masalah, kita lanjut aja ya kan, namanya juga di perumahan. Nah kemudian untuk lampunya sendiri saya suka desainnya, jadi dia itu sipit melebar ke samping dan lampu sennya ada di bagian dalam, kemudian DRL-nya itu ada di bagian atas. Kalau lampu sen sama, oh ya, ada fog lamp-nya juga, cuman lampu sen sama fog lamp-nya itu masih bolam biasa. Kalau lampunya dua itu sudah LED dan proyektor, dan dia pastinya nggak ada grillnya ya, jadi dia rapat karena memang tidak butuh pendinginan. Dia nggak ada mesinnya. Dan untuk di depannya itu ada soket untuk ngecasnya. Ini bukannya bisa dua cara, dari dalam atau di remote-nya itu ditekan aja yang bagian paling bawah, ditahan. Nah itu ada dua, yang warnanya oranye itu untuk cas untuk di rumah pakai portable charger. Kemudian yang hitam itu untuk charger yang kalau kita lagi ngecas di SPKLU, dia bisa sekitar 50 kW, jadi lebih cepat. Mungkin kalau di rumah ya sekitar dari 0 sampai penuh itu bisa antara 13 sampai 14 jam ya, lebih lama. Kalau di SPKLU dari 0 sampai full itu memakan waktu kurang lebih ya paling lama 1 jam. Biasanya sih sekitar 40 sampai 50 menit. Dan nah itu saya juga suka bagian bawahnya. Nah itu bempernya gitu ya, itu terlihat ya dinamis desainnya. Nah karena di dalam cupnya itu nggak ada mesinnya, jadi saya nggak bilang cup mesin. Kita coba ada apa di dalam cup depan sebuah mobil listrik Nissan. Nah dia juga sudah keyless entry ya, jadi remote-nya seperti itu. Nanti akan saya footage aja, sama kayak mobil-mobil Nissan yang lain, mungkin kayak Nissan GT-R juga sama tuh. Jadi hanya pencet aja, itu tombolnya hitam,
dan kita buka. Ya, kap mesinnya sendiri lumayan berat ya, dan dia belum dilengkapi sama pegas. Dan saya lagi nyari sticknya itu ada di, sorry lupa tempatnya. Oh sorry, ada di atas. Nah itu dia. Biarpun dia nggak ada mesinnya, tapi tetap dia ada yang namanya motor listrik yang ditenagai dengan baterai sebesar 40 kWh, yang mana itu diklaim sama Nissan bisa menempuh jarak sekitar 300 sampai 311 km dari kondisi penuh sampai habis. Tapi tentunya kita nggak akan nyetir mobil listrik sampai habis, karena pengecasan SPKLU juga belum banyak, dan dia mampu mengeluarkan tenaga sekitar 150 PS atau 148 horsepower dengan torsi 326 atau 325 Nm. Penggeraknya roda depan, single motor hanya di depan. Mobil listrik itu tetap pakai aki 12 volt, karena untuk kelistrikan yang ada di dalam mobil dia tetap memakai aki 12 volt seperti lampu, kemudian lampu sen itu pakai aki yang 12 volt. Nah, tentunya kabel-kabel orange itu untuk kabel yang high voltage atau tegangan tinggi. Nah, tentunya pasti akan menyenangkan karena dia hanya mempunyai single speed transmisinya, karena rentang transmisi mobil listrik itu sangat lebar, yang mana torsinya ada mulai di putaran 0. Pastinya akan lebih menyenangkan rasanya. Nanti akan kita coba bagaimana rasanya. Ya oke, di bagian samping dari Nissan Leaf generasi kedua yang udah facelift ya. Yang pertama kelihatan keren dan berbeda dari mobil yang lainnya itu adalah velgnya. Tuh coba lihat velgnya. Itu velgnya terlihat berbeda, membedakan dia dari desain mobil lain, karena untuk menandakan bahwa dia adalah sebuah mobil listrik. Dan ukuran bannya sendiri 215/50 R17. Tentunya depan belakang sudah cakram ya. Remnya itu sudah disc brake. Kalau yang sebelum facelift itu kan hanya dual tone biasa, dan memang desainnya simpel. Sekilas kalau orang lihat itu nggak kelihatan seperti mobil listrik, kayak hatchback biasa gitu ya. Tapi atapnya itu dia melandai ke belakang, kemudian dia sudah ada blackout pilarnya yang paling belakang juga. Saya suka tarikan garis bodinya dari list jendela depan ke belakang itu ditarik ke atas, kemudian ke bawah langsung nyambung ke lampu belakangnya. Nah, itu memang terlihat simpel tapi keren, tetap terlihat enak banget dilihatnya. Handle pintunya sudah chrome, tapi nggak ada list chrome-nya di jendela, kemudian sampai ke belakang gitu memang dia tidak ada, karena supaya lebih menunjukkan kalau dia itu kesannya lebih ke arah sporty. Nah, spion sendiri dia sudah retractable, pastinya itu pas kondisi kelipet. Ada lampu sennya tipis gitu, sudah pasti electric mirror juga. Saya suka sih desain sampingnya itu. Nah, langsung nanti aja kita pas dilihat belakangnya dan langsung aja kita pindah ke belakang. Ya, di bagian samping. Nah, tadi yang saya mau bahas itu sebenarnya antenanya. Dia masih model short pole, akan lebih keren lagi kalau dia model shark fin ya, udah seri view. Dan pastinya desain belakangnya itu juga keren. Saya seneng, nggak tahu dari tadi lihatnya seneng aja. Itu ada gemuknya, kayak ada seksinya di samping-sampingnya, kemudian dari atas gitu turun agak landai gitu, agak tajam, kemudian itunya langsung menekuk ke bawah gitu. Nah, itunya juga wah keren banget, beneran. Dan pastinya plat nomornya ada garis birunya karena menandakan dia adalah sebuah mobil listrik. Dan ada truk brake lamp, kemudian ada kamera di situ. Itu kameranya akan saya jelaskan nanti karena dia nyambung sama spion tengah yang ada di dalam. Kemudian kaca belakangnya itu sudah ada defoggernya atau pemanas, wiper, ada. Nah, itu washernya ada di atas, dan ada kamera lagi di bawah logo Nissan-nya, karena kamera itu adalah kamera yang nyambung ke kamera 360-nya. Kalau kamera yang itu, kamera yang nyambung di spion tengahnya yang ada di dalam. Dan pastinya dia
di bawahnya itu memang belum ada sensor parkir. Mungkin akan lebih lengkap lagi kalau ada sensor parkirnya ya, karena kita itu biasanya lebih peka terhadap bunyi daripada gambar, kira-kiranya agak susah. Tapi never mind, nggak masalah, karena di situ ada diffusernya, yang mana itu yang atas warnanya itu grey, yang bawahnya itu hitam doff. Dan kalau mau buka di apa namanya, pintu bagasinya itu di sebelah ke kiri, di sebelah kanan itu ada tombol kecil yang mana buat, ya itu ngelock. Kalau posisi ngelock, pencet dulu yang kecil tadi baru unlock. Sebelahnya ada tombol yang panjang. Langsung aja kita buka. Bagasinya sendiri itu bisa dibilang sangat luas, dalam juga, dan dia lebar karena memang nggak ada ban serep yang atau ban cadangan yang disimpan di dalam. Ban serepnya itu ada di bawah. Itu space saver, jadi kecil. Kemudian kalau itu dia juga namanya mobil listrik ya, pasti ada portable chargernya, selain juga wall charger yang nempel di tembok rumah. Dan dia portable chargernya itu setahu saya arusnya itu bisa sampai 3000 watt. Jadi itu kalau ngisi dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 13 sampai 14 jam. Dan kemudian di situ ada tempat toolkitnya, ada lampunya juga. Udah sih, di bawahnya nggak ada kompartemen apa-apa. Kalau kita bawa barang masih kurang, joknya sendiri bisa dilipat. Nah itu 40, 60. Dan daripada lama-lama, kita langsung aja lihat dalamnya, karena joknya sendiri kulit, jadi mewah banget. Ya, di bangku belakang Nissan Leaf enak ya, rasanya. Joknya itu empuk dan dia materialnya dari kulit dan ada stitchingnya biru-biru gitu, menandakan kalau dia itu sebuah mobil listrik. Tapi juga ada sentuhan bludrunya di tengah-tengah kecil gitu, enak banget rasanya, nyaman. Dan joknya sendiri ya empuk. Di door trimnya itu dominasi, jadi di situ ada soft touchnya sedikit, kulit-kulit, stitching biru, sama yang atas masih bahan plastik keras. Dan ada hand gripnya juga model retract. Serta untuk akomodasinya, tinggi saya 170 cm, jok depan sudah saya set untuk nyetir postur tubuh saya. Dan headroomnya itu memang lumayan, artinya nggak sempit juga nggak lega banget, karena atapnya itu dia melandai ke belakang. Kemudian kalau untuk, karena mengingat dia adalah sebuah mobil listrik, jadi baterainya itu kan ditempatkan di bawah dari belakang sampai ke depan, sehingga lantainya itu agak sedikit naik gitu ya. Jadi paha memang kurang tertopang dengan baik, tapi nggak masalah karena legroomnya masih lega dan kaki itu masih bisa selonjoran di bawah jok depan. Jadi kalau untuk perjalanan agak jauh gitu masih bisa terasa nyaman. Cuma di tengah itu memang ada gundukannya cukup tinggi juga, dan kalau saya duduk di tengah itu empuk loh, empuk beneran, empuk, rasanya empuk, nyaman. Wah, kualitasnya juga sangat bagus. Cuma joknya itu nggak bisa di setting untuk recliningnya ya, untuk sandarannya. Kemudian di situ ada panel piano black juga, dan pastinya seatbelt 3 titik, sampai ke bagian belakang juga dapat seatbelt 3 titik. Bagian tengah headrestnya tiga-tiganya adjustable, tapi belum ada armrestnya juga, belum ada satu tempat penyimpanan di situ, cup holder. Cuman belum ada seperti soket USB-nya dan juga ventilasi AC-nya. Dan langsung aja kita bahas di depan, karena di depan pasti akan lebih menyenangkan. Ya, saya sudah di belakang kemudi atau di bangku baris depan Nissan Leaf tahun 2023. Dan yang pertama saya lihat itu desain dashboardnya memang kurang futuristis ya. Jadi ya seperti mobil-mobil yang lainnya biasa aja. Tapi biarpun begitu, dia material kualitasnya itu memang masih dengan bahan plastik keras, tapi keras loh. Dia tebel, nggak yang tipis gitu. Kemudian di situ ada sedikit aksen-aksen karbon, dan untuk di tengahnya sendiri ada head unit itu sebesar kayaknya kira-kira 8 atau 9 inci gitu ya. Dan di tengahnya ada pengaturan AC itu cukup lengkap. Nah itu ada heaternya, kemudian ada heaternya, kemudian ada pemanas kaca depan dan belakang, tapi belum ada arah semburan AC-nya. Dan itu ada pemanas joknya juga di bawah, kalau mau ngerjain temen kita. Di situ ada
pemanas jok, yang fitur itu memang kurang terpakai ya kalau di Indonesia karena memang cuacanya panas banget. Dan di situ ada tempat penyimpanan kecil, bisa buat naruh HP. Nah, di tengahnya itu ada soket USB, tapi cuma satu soket USB-nya. Di bawahnya ada auxiliary jack, dan di sebelahnya situ ada power outlet 12 volt. Ya, di situ ada tombol startnya. Kemudian di situ ada, nah, tuas transmisinya itu menyenangkan banget. Jadi kalau mau jalan itu mobil harus dinyalakan. Oke, saya nyalakan dulu aja mobilnya. Nah, karena sebuah mobil listrik, jadi memang nggak ada suaranya, dan apalagi syutingnya juga di pinggir daerah perbukitan gitu ya, pas banget sama nuansanya, ramah lingkungan. Mobilnya sudah nyala. Kalau misalnya AC saya nyalakan, nah itu juga udah ada hembusan AC-nya. Dan kalau mau ngoper gigi itu diarahkan ke kanan, kalau ke atas itu mundur. Kemudian dia ada suaranya warning. Kalau ke kanan bawah itu drive atau ke depan, dan kalau diturunkan lagi dia untuk regenerative brakingnya biar bisa bertambah. Dan kalau untuk pompa netral di kanan itu aja, nah itu netral. Kemudian kanan ditahan ya, tapi kalau untuk P itu tekan tombol parkir P. Nah, untuk parkir yang ada di atas transmisinya. Dan dia ada, agak jalan. Nah, dia ada eco mode tapi belum ada power mode, hanya ada eco mode saja. Tapi dia ada e-pedal. Nah, e-pedal itu untuk one pedal driving. Itu fitur yang belum dimiliki semua mobil listrik. Akan lebih baik lagi kalau setiap mobil listrik punya fitur itu, karena kita bisa nyetir hanya dengan satu pedal gas saja. Kalau kita lepas pedal gasnya, langsung otomatis dia ngerem dengan sendirinya sampai mobil benar-benar berhenti. Jadi jarang-jarang nginjek pedal rem, kecuali kalau kita memang mau nginjek atau ngerem mendadak, ya itu beda lagi. Nah, di di head unitnya sendiri itu cukup lengkap pengaturannya. Kemudian dia ada kamera 360-nya, bisa kita lihat di situnya. Nah, itu cukup jelas juga kamera 360-nya itu. Kemudian dia sudah bisa terkoneksi Apple CarPlay dan Android Auto, biarpun masih dengan kabel ya, jadi belum wireless. Dan dia itu belum bisa menunjukkan status kendaraannya seperti baterai, kemudian sisa jarak berkendaraannya sampai berapa gitu, belum bisa. Cuman dia kalau nyetel musik itu judul tracknya hanya tampil di panel instrumennya aja, di speedometer. Dan di speedometernya sendiri juga pengaturannya itu cukup lengkap. Dia bisa menunjukkan, sebentar, kita bahas dulu setirnya dulu aja. Setirnya itu ya terlihat diameternya itu pas, kemudian nyaman digenggam, dan dia sudah flat bottom. Jadi selain menambah space untuk kaki kita, paling nggak dia juga sudah terlihat sporty, dan ada stitching birunya, yaitu menandakan mobil listrik. Nah, pengaturannya itu, pengaturannya itu hanya bisa sayangnya tilt, tapi belum bisa teleskopik. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa teleskopik. Tapi untuk pengaturan, nah, kalau pengaturan joknya sendiri lengkap. Dia bisa reclining, maju mundur, kemudian dia bisa sliding, maju mundur tadi, kemudian reclining, sandaran, dan dia juga ada pengaturan ketinggiannya atau head adjuster. Dan untuk pengaturan di panel instrumennya sendiri, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ada motor lewat kenceng banget. Nah, saya lanjut lagi ya. Di panel instrumennya sendiri bisa menunjukkan kalau dia itu kapasitas baterai. Kemudian itu yang audio off tadi bisa tersinkron di situ tadi untuk audionya. Kemudian average-nya, konsumsi baterai atau listriknya per 100 km. Kemudian secara real time, kemudian itu untuk average-nya konsumsi tadi baterai per 100 km. Kemudian kecepatan rata-rata, kita sudah berkendara berapa lama, dan warning, setting. Nah, settingnya juga sangat banyak, driver assistant, macam-macam, vehicle setting, EV setting, clock. Kemudian di bawahnya situ ada indikator
baterainya masih berapa persen, menempuh jarak berapa banyak, berapa jauh, dan itu ada tripnya. Dan di situ untuk apa namanya, speedometernya sendiri masih analog, belum digital ya. Dan di setirnya sendiri juga yang kiri untuk entertainmentnya, kemudian dia juga, nah untuk ganti-ganti menunya tadi itu dipencet kanan kiri yang ada di setir bagian kiri, arah panah kanan kiri dan atas bawah. Kemudian kalau untuk di kanannya itu ada cruise control, tapi belum adaptif cruise control ya, masih cruise control biasa. Dan di sebelah kanan itu ada untuk brightness-nya, speedometer, kemudian reset trip, off kalau kita misalnya mau ngelepas chargernya, kemudian buka itu tadi tempat apa namanya, soket chargernya sendiri, dan juga untuk lane departure warning system di situnya, atau ya benar, sama forward collision alert ya. Dan di sebelah kanan itu ya panel itu ada bahan empuknya, tapi bahan keras, bahan empuk. Itu ada kulit dan stitching birunya pastinya, dan power window-nya autonya hanya di bagian driver. Kemudian di situ ada door lock standar ya. Kemudian untuk pengaturan spionnya. Langsung aja kita bawa jalan mobilnya, pastinya akan terasa lebih menyenangkan. Saya sudah mengendarai sebuah Nissan Leaf tahun 2023 dan bentar ada mobil lewat. Yang pertama saya rasakan sih mobilnya senyap banget ya. Cuma kedengeran suara hembusan AC itu aja karena kekencengan kecil dikit. Nah, tapi tanpa ada suara sama sekali. Karena memang nggak ada mesinnya, dan sebuah mobil listrik itu menyenangkannya di situ. Kemudian kalau untuk posisi mengemudinya sendiri, biarpun dia setirnya itu belum ada teleskopiknya, tapi paling tidak untuk pengaturan joknya kan sudah lengkap. Jadi nggak ergonomis banget, tapi cukup nyaman untuk dikendarai karena posisi kaki sama tangan itu pas. Kemudian lingkar setirnya sendiri itu juga enak. Dan bentar, saya tanya sama yang punya mobil, kiri kanan bro. Oke. Maklum karena bukan daerahnya, jadi ya wajar ya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, joknya sendiri juga empuk, nyaman banget. Side supportnya itu menyangga badan kita dengan baik. Kemudian bahan joknya sendiri selain kulit, di pinggirnya situ ada sedikit bludrunya dan ada stitching biru-birunya. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya, posisi mengemudinya enak. Kemudian lingkar setirnya juga diameternya pas. Bentar, itu lurus ya. Nah, wah itu enak banget. Oke, lanjut lagi. Visibilitasnya ke depan itu sangat jelas, kacanya lebar-lebar sampai ke samping, belakang, lihat spion tengah di bagian belakang juga enak. Dan spionnya sendiri ya seperti yang kita tahu, itu tadi ada mode untuk lihat pakai kameranya juga, biarpun bisa lihat secara langsung menggunakan cerminnya. Kemudian, nah saya lagi lewat di ganggang sempit itu karena dimensi mobilnya juga nggak gede-gede banget, jadi enak rasanya kalau buat dikendarai di jalanan yang kayak di perumahan gitu ya. Tapi nanti kita coba di jalan raya juga. Kemudian di tanjakan, wah kuat banget karena mobil listrik itu emang torsinya dari putaran 0. Dan untuk pilarannya memang agak tebal, tapi nggak ganggu pandangan kita kalau pas mau lagi belok, karena ada
di situ itu ada kacanya, jadi lebih minim blind spot, jadi masih bisa dibilang aman. Nah, kalau untuk bantingan suspensinya sendiri itu sebenarnya dia sedikit stiff, jadi agak kaku gitu, tapi bukan keras ya, yang sampai ajrut-ajrutan gitu enggak. Masih bisa terasa empuk, nyaman juga, tapi dia itu di setting stiff supaya pengendaliannya itu lebih stabil. Apalagi sebuah mobil listrik baterainya itu ada di bawah, dari bagian belakang sampai ke depan itu baterai, jadi dia bisa menambah center of gravity-nya lebih rendah, membuatnya lebih rendah, dan pengendaliannya juga bisa menjadi lebih baik. Kalau saya lihat lewat polisi tidur, BTW di dalam ada 3 orang ya, yang satu videografer, dan nah rasanya juga masih bisa nyaman gitu. Kalau untuk peredaman kabinnya jelas apa namanya, bentar saya belok dulu. Oke, nah untuk peredaman kabinnya sendiri itu cukup baik. Kalau ada motor mau lewat, nah itu memang masih kedengeran, tapi juga itu nggak sampai kedengeran banget. Suara perputaran roda di jalan atau di aspal itu sedikit terdengar, tapi tipis-tipis. Tapi kalau suara mesin jelas itu nggak ada ya, karena memang dia nggak pakai mesin. Hanya terdengar suara kompresor AC-nya aja. Selain itu sudah senyap, nggak ada suara lagi. Nah itu yang menyenangkan dari sebuah mobil listrik. Ya oke, saya sudah bawa jalan di jalan raya, karena tadi masih di sekitar pemukiman, dan rasanya langsung yang saya rasakan itu bantingan suspensinya memang agak sedikit firm, tapi masih nyaman karena pas di jalan cor beton yang kita lewat, dan jalannya juga padat. Kemudian tadi saya sudah bahas beberapa hal tentang Nissan Leaf sebelum di jalan raya. Langsung aja kita coba bagaimana performa motor listriknya. 148 HP, torsinya 320-an, 325 atau 326 Nm. Itu dia torsinya instan. Kalau mau nyoba, kameramen pegangan ya. Nah tanpa ada jeda, tanpa ada lag. Jadi memang benar-benar langsung instan, torsinya dari putaran 0, dan tenaganya itu sampai ke bisa 9000 rpm kalau saya lihat di datanya ya. Kemudian dia juga ada regeneratif brakingnya, pastinya kalau pas jalan turunan dia membantu untuk mengecas baterainya. Kemudian juga ada tombol eco. Nah biarpun kita masih dipencet pakai eco, tapi dia hanya mengurangi respon dari pedal gasnya. Tapi kalau kita akselerasi, nah itu juga masih cukup lumayan. Nah tenaganya masih enak juga kalau mau lebih berkendara hemat untuk konsumsi listriknya pastinya, karena nggak pakai bensin. Dan kalau kita coba e-pedalnya, nah itu kalau kita jadi belakang pas lagi sepi ya, kalau saya lepas pedal gas, dia akan bisa mengerem dengan sendirinya sampai mobil itu benar-benar berhenti. Jadi bisa one pedal driving, akan jarang-jarang nginjek pedal remnya. Kita matikan aja. Kemudian selain itu dia sudah juga memang belum ada fitur radar ya, tapi paling tidak dia ada kamera di atas. Itu fungsinya untuk forward collision warning. Jadi kalau kita sudah mendekati di depan ada objek tapi kita belum berhenti, dia akan memberikan warning berupa gambar di panel instrumen dan juga suara. Dan kalau kita masih belum berhenti juga, dia bisa mengaktifkan rem sehingga mengintervensi mobil itu supaya direm sampai benar-benar berhenti. Kemudian dia juga sudah ada lane departure warning, yaitu ada tombolnya di situ. Jadi kalau kita lewat marka tanpa ngasih sen gitu, itu akan dia ngasih tanda juga di situ. Dan setelah facelift itu dia bisa memberikan warning di setirnya juga, supaya kita bisa langsung pindah ke lajurnya lagi. Cuman memang setiap mobil pasti ada kekurangannya. Paling kalau saya sih di piano blacknya itu, yang panel-panelnya di pinggir dan di tengah itu gampang sekali kena fingerprint tangan kita. Kemudian belum ada, selain setirnya belum hanya tilt, belum teleskopik, dia belum ada auto locknya. Jadi kita harus masih ngunci sendiri gitu. Selain itu
mobilnya menyenangkan, setirnya juga ringan, respon setirnya juga akurat, kemudian direct, dan juga nah tuh kalau saya belokin dikit gitu setirnya, nah mobilnya ada jeda tapi sedikit gitu. Nurut lah mobilnya tuh, enak untuk dikendarai. Dan range konsumsi listriknya itu sekitar 1 kWh bisa menempuh antara 7 sampai 7,5 km. Tentunya tergantung dengan kondisi lalu lintas dan cara mengemudi kita sendiri ya. Tapi perlu diingat bahwa 1 kWh-nya kalau kita ngecas di rumah itu hanya membutuhkan sekitar 1.600 sampai 1.700 rupiah. Dan kalau di SPKLU itu memang lebih mahal, tapi akan tetap lebih murah daripada bahan bakar minyak. Karena di SPKLU 1 kWh-nya itu seharga 2.500-an rupiah lah. Dan ya enak banget ya nyetir mobil listrik, apalagi range-nya itu bisa sampai 300 sampai 311 km sekali charge ya. Kalau untuk luar kota bisa sih, asal terplanning, kita tahu tempatnya SPKLU bisa ngecas, apalagi yang fast charging itu di mana. Serta apalagi kalau untuk di dalam kota, wah itu jelas pastinya angka yang lebih dari cukup. Remnya sendiri juga enak loh. Remnya Nissan, tahu kan lah, kalau yang punya mobil Nissan, remnya Nissan itu enggak ngagetin, tapi pakem juga. Depan belakang udah tromol. Depan belakang sudah cakram, karena biasanya rem mobil kebanyakan belakangnya tromol. Nah itu depan belakang cakram, dan ada fitur safety-nya juga, ABS, EBD, BA, Hill Start Assist juga ada, Vehicle Stability Control juga sudah ada. Jadi cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Ya, setelah saya nyoba Nissan Leaf, mobil listrik dari Nissan yang cukup menyenangkan juga untuk dikendarai pastinya, karena tanpa suara mesin, kemudian ramah lingkungan, dia juga torsinya instan banget, larinya kenceng banget, enak. Dan desainnya setelah facelift itu seperti yang tadi saya bilang, lebih menarik, lebih memperlihatkan dia sebagai mobil listrik. Nah kemudian apalagi kalau yang di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu ya, pasti karena ada biru-birunya di plat nomornya, ada logo birunya gitu, akan bebas ganjil genap. Serta untuk pemakaian dalam kota pastinya lebih dari cukup, dengan jarak 300-an kilometer ya, 300 kecil, 311-an itu akan lebih dari cukup, dan bisa ngecas sendiri di rumah pakai wall charging. Serta untuk beban pajaknya sendiri, Nissan Leaf di plat H Kota Semarang, karena saya di Semarang ya, itu pajaknya per tahun sangat murah, sebesar Rp811.000. Jadi sudah konsumsi, konsumsi listriknya untuk pemakaian itu juga bisa dibilang hemat, 7 sampai 7,5 km per 1 kWh, itu memang bisa dibilang hemat. Kemudian pajaknya juga sangat murah, kemudian rasa berkendaranya enak, posisinya mengemudi juga cukup nyaman, larinya juga enak, kenceng. Wah, benar-benar menyenangkan, rasanya pengen beli juga. Apalagi warnanya itu macam-macam ya, ada yang two-tone seperti yang ada di samping saya itu, warna burgundy atau merah marun dengan atap hitam, juga ada beberapa warna single tone. Dan oke, sekian video dari saya tentang mobil yang mobil listrik ya. Jadi memang rasanya itu beda banget, susah dijelaskan dengan kata-kata. Dan sekian video dari saya tentang Nissan Leaf tahun 2023. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan juga tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang Nissan Leaf, atau yang punya mobil listrik lainnya, silahkan share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.